Hukum seni Brukra Wilujeng Nyakseni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana kaharti masalahna, tetep aya aturan mibutuh kejujuran, teu bisa sembarangan gumantung kepentingan. Brukra dina dialog sangkan ngerekek masalahna, jujurna sudah asah asih asuh, sangkan ngerekek masalahna rakyat jeung pamarentah. Wajib cenanya gitu. Banyak idaman. Aduh, kemari kemana? Kemari, aduh gitu teh. Gitu teh. Cuaca. Jejer Kang Odin teh ayeuna. Seger. Seger. Turunkan. Itu aya robot. Aya robot. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, Urang tetep ngahiji. ku jalan Brukra. Cek itu kira tinggal. Itu nuju naon cenah eta meni rajin kitu. Masya Allah. Jadi bapak rumah tangga. Gitu. Naon teh? Dari Mas. Leres. Leres. Itu kanggo perempuan biasana upami nyapuna teu bersih menangkeun salaki bewokan. Bala gitu ya. Gitu. Tah ieu teh tang tosna mah bener pisan kebersihan sebagian dari iman teh. Tah, tapi kita aya hubunganna sareng sampah anu aya di Bandung Raya ieu teh baraya. Tah kamari sempat kajadian nu namina namina teh kahuruan TPA Sarimukti. Bener eta teh ngabalu. Tah tosna terus bener pisan. Terus nu hiji deui sesahna masyarakat kanggo miceun sampah di Bumina Sewang-Sewangan. Numpuk di mana orang ningali di jalan-jalan pasti we numpuk sagunung-gunung. Tah eta teh. Tah ingeunaan ieu tantosna upami telepat mah darurat sampah ieu teh ti kaping 24 Agustus dugi ka sasih kamari. Tah ieu teh aya ricik rincang oge ngeunaan ieu. Tah rincik rincang. Kergering mawa kaktus niat mapah kaleuwi panjang. Sidik pisan gening status darurat sampah diperpanjang. Leres, tapi alhamdulillah seuneu di TPA Sarimukti tos pareum. Tapi status darurat sampahna itu diperpanjang sasasih kapayun. Nah gitu. Janten memang masyarakat teh ngeluh oge kumargi sampah dina Bumina Sewang-Sewangan teh teu kacandak wae ngagu numpuk pisan. Janten solusina kumaha cigan ieu pisan urang ngobrol ieu neangan solusi tentu saja sareng narasumber kompeten. Tah ieu teh ngeunaan sistem pengelolaan sampah di tengah terbatasnya daya tampung TPA. Urang ngobrol anu kahiji tangtosna aya Wakil Ketua Forum Jabar Sehat nyaeta Bapak Insinyur Haji Juwanda. Mangga dihaturanan. Jadi Pak. Sampurasun mangga cawi. Anu kadua nah. Iya teh nu kadua
Ibu Kasubag Program dan Informasi DLH Kota Bandung nyaeta Ibu Novi Nur Indriani. Sampurasun Marga Cali. Tah, anu katilu ieu teh seorang bapak anu gaduh pemikiran luar biasa ngenaan sampah. Wah, nyata founder Biometa Green, nyata Bapak Dr. Muhammad Fattah Wiyatna SPT MSI. Wilujeng sumping sampurasun. Alah nyendak naon ieu nya. Cik kayak orang luar. Oleh-oleh. Leres, ya mah biasanya upami Kang Gumler di Brukbrak teh biasanya sok kuliner. Kuliner sanesnya. Tingali heula kayak orang guarnya. Siga wadah cai gitu nya. Anu pamungkas aya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar nyaeta Ibu Dr. Insinyur Prima Mayatning Tias MSI. Anu dia Zoom tangtos nanya. Assalamualaikum Ibu Prima tos gabung. Assalamualaikum. Sampurasun Bu Prima. Nampes. Alhamdulillah siap. Talk chair sadayana. Hayo urang ngobrol sareng narasumber musik. Siap. Hiji dua tilu. Jadi tundalah. Atos. Kapan karo heula? Aduh. Niatna eta mah nya. Sampurasun. Masya Allah. Upami orang ningalnya. Upami Kang Gumlar kitanya bumi di Antapani. Jantan seueur pisan itu ngomong mah sampah di mana-mana nuju kamari darurat sampah di mana-mana. Satu acan orang gali leuwih jauh kitunya Kang Gumlar bade ka Ibu Prima heula. Ibu Prima. Mangga. Aduh, damang Bu Prima. Alhamdulillah saya sawang sulna Kang. Alhamdulillah. Hoyong terang ibunya. Kumargi itu darurat sampah diperpanjang sasase Ibu pamit lepat manya. Mohon. Insya Allah ini sudah terang. keputusan gubernur. Laras. Hoyong terang lah kondisi bencana sampah di Provinsi Jawa Barat kumaha Bu Prima? Ya Bapak puntennya nganggo bahasa Indonesia bila lepat abdi teh soalnya. Mohon. Jantan kondisi sampah di Jawa Barat bencana yang terjadi karena memang overload Sarimukti sudah 786,44%. Seyogianya hanya untuk 1,5 juta meter kubik. Ayeuna 15 juta meter kubik. Allah. Nah, terus kebayang. Nah, dengan El Nino gitunya Kang, yang kita hadapi panas sangat tinggi, kemudian angin tidak ada dan sampah itu rentan terhadap kebakaran karena bisa saja terjadi ada kaca kena sinar mengeluarkan api sebagai pemantik timbulnya kebakaran. Maka telah terjadi kebakaran di Sarimukti kurang lebih di sekitar 19-an hektar lah ya. 16,5 tapi kemarin terdeteksi hampir sekitar 19,5 hektar, 19,66 hektar. Sejak tanggal 19 September. Nah, kondisi sekarang dengan SK Group yang pertama diakhiri pada hari Senin 24 September dalam kondisi sisa tinggal 0,5%. Nah dengan demikian mengingat masih belum terselesainya di 0,5% dan masih banyak sampah yang belum tertangani di hulu karena
konsep penanganan sampah itu ada dua, ada hulu dalam hal ini pengurangan dan ada hilir yang seharusnya residu yang dibuang di TPPAS regional Sarimukti. Nah, sehingga dikeluarkan SK perpanjangan dalam hal ini, tapi judulnya masih penetapan status tanggap darurat sampah Bandung Raya nomor 658 garis miring Cap 677 DLH 2023 dikeluarkan pada tanggal 25 September 2023 bahwa status tanggap darurat sampah Bandung Raya diperpanjang dari 25 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 terhitung 30 hari. Nah, setelah 25 Oktober nanti, sebagaimana instruksi gubernur yang kita sudah ketahui bahwa karena kondisi Sarimukti yang sudah overload, maka sambil mengurangi upaya pengelolaan karena itu sudah masuk pada komitmen Jaksrada yang ditandatangani Bupati Wali Kota, instruksi gubernur mengatakan bahwa sampah organik tidak lagi bisa masuk ke Sarimukti dan hanya 50% kuota sampah yang bisa kami terima. Nah, maka dari itu diharapkan dalam 1 bulan ini sampai 25 Oktober, teman-teman kabupaten kota sudah harus mempunyai pola sistem tata kelola pengurangan sampah yang baik yang bisa mengurangi sampah sampai dengan 50%. Sebenarnya memudah ya. Organik aja kan sudah 60%. Kalau organik ditetapkan dengan peraturan wali kota atau bupati habis di rumah tangga itu sudah cukup banyak mengurangi. Karena organik cukup berat begitu ya. Cukup berat sehingga sebenarnya kalau organik sudah bisa dikurangi dari rumah dan kemudian dengan mesin gibrik atau apapun dilakukan pemilihan dan ada yang bisa dijual sehingga yang masuk residu alhamdulillah bisa lifetime-nya menunggu legok nangka nanti insya Allah 2025 baru operasi. Panginten gitu kan? Nah, Bu Prima, itu yang naros deui punten. Upami kan ditahan heula sekitar 50% tina di Bandung Raya lah nya katakan. Berarti aya penumpukan di TPA masing-masing wilayah. Tah eta Bu Prima kumaha kondisina? Sareng upami ditingali Bu Prima kira-kira tenapi kinten-kinten sampah anu tertumpuk di masing-masing wilayah di anu aya di Jawa Barat eta masih di ambang batas normal atau napi langkung Bu Prima? Iya, sebenarnya di data kami yang seminggu lalu ada kurang lebih 40.000 ton ya. Dan kami sebenarnya Kang, di kala kebakaran kita sudah membuka zona super darurat di 0,9 hektar. Jantan ngejebol si dinding ya dari luar sehingga tidak masuk ke area yang kebakaran. Kami menyediakan lahan 0,9 hektar dengan kuota sampah pertama 8.000 ton dan ditambah 23.000 ton. Berarti ada 31.000 ton. Sampai dengan sekarang hari ini gitu ya, masih ada sisa kuota sampah Kota Bandung. Maaf saya hitung ritasi per truk aja ya, satu ritasi 12 meter kubik. Hitungnya lebih mudah ritasi karena takutnya kalau pakai tonase gitu ya, alat timbang kita karena membuka di zona darurat kita tidak bisa menimbang di daerah situ. Maka sebenarnya masih ada sisa kuota sampah Bandung 1.550 ritasi dari 4.048 ritasi. Ya boleh saya setarakan dengan masih ada kuota 6.508 ton dari 17.000 ton yang kami sediakan. Kota sampah Cimahi 362 rit dari 999 rit atau 1.518 ton dari 2.516 ton. Kemudian kuota sampah Bandung Kabupaten masih ada 204 rit dari 759 rit atau masih bisa membuang di 857 ton dari 3.188 ton dan terakhir KBB masih ada 255 rit dari 558 rit atau 1.069 ton dari 2.344. Jadi sebenarnya masih ada sisa kuota yang kami sediakan di super darurat
Dan juga sekarang dengan adanya SK Group yang baru ini, maka kita melakukan penataan di dalam untuk mengekstend zona 1 yang insya Allah akan kita bisa perluas lagi, bisa menampung sampai dengan tanggal 25 Oktober. Nah, maka itu saya pesan kepada rekan-rekan khususnya di LH Kabupaten Kota yang ada ini ritasenya tolong dihemat. Coba Anda bisa mainkan dalam artian pola penanganan pengurangan, pola pengurangan sejauh mana efektif sudah bisa lakukan. Nanti kita akan evaluasi yang tidak bisa, yang masih menumpuk yang ada sekarang, kita akan selesaikan sampai 25 Oktober dengan lahan atau dengan zona yang sudah kami persiapkan atau di-extend dari zona 1. Nah, kali ini di perpanjangan kami bekerja sama dengan Sibang dan Sibang Kodam 3 Siliwangi. Kalau kebakaran bekerja sama TNI-nya dengan Brigif 15 Kujang, sekarang atas arahan Panglima dengan Sibang, dan ini sudah di lapangan, kami sudah buka posko di lapangan dan juga posko utama di DLH Provinsi Jawa Barat. Panginten gitu kan. Wah, tur nuhun Bu Prima, jelas pisan, jentre pisan ieu datanana. Tah, hoyong ka Bu Novi, tah salaku ti DLH Kota Bandung. Ya, hoyong terang heula kondisi sampah anu aya di Kota Bandung pasta kamari naon namanya kahuruana di Sarimukti. Bu Novi. Mohon kumargi sampah di Kota Bandung mah dipicieuna ka mung ka Sarimukti gitu nya, jangan tegaduh alternatif nu sanes, jantan memang upami TPA Sarimukti aya masalah teu tiasa dikintun ka ditu, runtahna numpuk di kota gitu nya Kang ya. Jantan naha cenah darurat sampah nu kabakaran TPA Sarimukti, naha Bandung ngiringan darurat sampah. Kumargi sampahna teu tiasa dikintun ka ditu gitu. Numpuk di kota, nu namina sampah kumargi di ayeuna di masyarakatnya masih naonnya micina dicampur ya Kang. Sampah organik, sampahan organik, saurasna nu damel naonnya. Upami dicampur gitu kan, nah sampah organikna lami-lami teh diangkut mah busuk, bau gitu nya. Terus aya cairanana sebetulna teh lindi paen licitnya. Itu ngadamel bau gitu nya, paentan ka kesehatan oge berbahaya gitu ya. Nah, ieu jantan darurat di Kota Bandung. Ayeuna sapertos kumaha kondisina gitu. Memang kumagi tos dibuka penanya tadi zona darurat saur Bu Prima, sebagian tos sepalih tos di keangkutan gitu nya. Sesuai tadi namanya teh kuotana tadi penanya saurna ayeuna kantun 1.550 ritasi gitu ya. Masih garupa tapi runtahan nu numpuk teh kan waktu kamari teh aya 12 dinten penanya teh has 12 dinten deui dugi ka ayeuna tos sabaraha lami penanya. Sementara sampah kan unggal dinten diproduksina nya. Ayeuna produksi sampah Kota Bandung teh rata-rata sadintenna teh 1.600 ton sakota. Memang aya nu tos tiasa dikurangi lah nya, masyarakat aya nu tos tiasa ngolah mandiri di wilayahna masing-masing. Mungkin aya sekitar 300 ton tos tiasa dikirangan. 1.300 lah ka mana nya eta numpuk di TPS gitu. Ayeuna sapalih tos dikintun memang ka TPA di zona darurat, mung anu masih numpuk masih seueur pisan. Janten di ayeuna tina 135 TPS anu aya di Kota Bandung mungkin sekitar sabarahanya 70-an gitu ya, sekitar 70 main 80 kan masih tacan tertangani. Kemarin kan jatah noget tadinya tos dibatasi payen ka TPA antos numpuk teh menembes sapalih gitu tiasa dikintun. Nah jantan ayeuna upami di Kota Bandung masih aya tumpukan runtah di mana memang tak can tiasa kaangkut sadayana gitu. Nah, dan tadi teh kadang oge Bu Prima hoyong ge memilih teh ning sampah. Upami telepat mah sempat aya program Kang Pisman. Eta kumaha kondisina sareng kaayana? Terus naon namina tanya ayeuna ku margi tumpukanna Kang Pisman tiasa ngalakukan naon itu? Saurasna kieu Kang Pisman teh upami namanya kependekan bener tina kurangi pisahkan manfaatkan jantan kapungkur gitu nya urang teh gaduh budaya nanti kumpul angkut buang pokoknya mah runtah teh nya dikumpulkeun kage daya nu ngangkut gitu nya pok nu penting mah cenanan upami ieu mah teu aya di bumi abdi tos mangga dikamanakeun teu langkung gitu nya. Nah budaya ieu teh nu kedah digentos jantan salasna ieu teh naon nya budaya ieu teh tos di kapungkur ya tos iya nya tos itu berbahaya lah gitu ya. Kapungkur pangitan kantos aya di kajantan otos leuwih gajah gitu. Ieu teh memang tos jantan pamikiran sadayana gitu. Budaya pengolahan sampah itu kedah digentos gitu ya. Teu tiasa deui kumpul angkut buang.
tos waktosna urang teh kedah aya mah kedah dikurangi, kedah dipisahkeun dimanfaatkeun. Nah aku sumpados teu seueur anu tiasa dipikeun ka TPA gitu nya. Kumaha upami tiasa mah beres di lingkunganna masing-masing. Janten Kang Pisman diluncurkeun saharusna kanggo eta. Kanggo aware pengennya ka masyarakat supados masyarakat teh tos mulai ayeuna mah ayeuna sih upami ieu mah istilah Kang Pisman mah insyaallah gitu ya tos seueur nu terang tah. Kantun panginten ayeuna nu langkah berikutna ada kumaha memang itu tos janten budaya kumaha upami supados di masyarakat teh ieu teh janten budaya gitu kurangi pisahkan manfaatkan teh sanes mung jargon gitu hoyong nama ieu teh memang janten budaya anyar gitu nya mohon gitu tah ari masih jalan Mas Hanes masih kedah jalan kedah jalan kumari urang kedah berubah budaya tadi soal Bu Prima kapasitasnya kita mung sakitu deui moal tiasa nampi deui kumaha tuh pamit Kang Pismana teu dilaksanakeun runtah bade kamanakeun gitu bade di kota wae terus numpuk itu kan moal mungkin gitu janten memang tos kedah waktosna urang sadayana mulai berubah pola ayeuna upami anu tos kadung aya apa nya tos terlanjur aya di TPS tos ngumpul tos nyampur kumaha gitu memang pemerintah Kota Bandung ayeuna mulai tadi saur Bu Prima aya mesin gibrik kanggo milah gitu tapi kan mesin gibrik milah teh upami tos tercampur kahoyongna kapayuna teu kedah dianggo deui kumaha carana supados KTPS teh atuh tos we kedah dipilah di mesin gibrik gitu di bumi organik tos dibereskeun nu KTPA kantun residu teu kedah diolah ku mesin gibrik kantun kayak di sana paeuna KTPA gitu janten hoyongna mah kitu gitu ya Kang Pisman yang masih jalan kedah jalan ya hoyong ka pajuanda memang sesusah itu untuk bisa merubah budaya buang sampah masyarakat Jawa Barat. Ya. Jadi Kang sebetulnya begini ya menurut saya pertama yang saya ingin coba luruskan dulu adalah kadang orang tuh merasa darurat sampah itu gara-gara darurat kebakaran Sarimukti. Jadi dikesankan kalau Sarimukti sudah padam selesai masa darurat. Sebenarnya mah tidak Kang setelah saya pelajari ya. Saya bekerja sama dengan Bandung Juara Bebas Sampah, DLH Provinsi dan Kota ternyata memang kita tuh darurat sampah memang secara penanganan kita darurat sampah karena tadi TPA Sarimukti itu sudah overload dan Legok Nangka baru bisa beroperasi mungkin 2025 gitu ya. Kalau kita biarkan ini akan pencemaran lingkungan yang luar biasa nanti ke depannya ya dengan air lindinya, produksi gas metan itu kan bisa mencemari atmosfer ya kan bisa meledak kayak Lui Gajah gitu. Jadi memang kita tidak ada kebakaran ini kita tuh dalam darurat penanganan sampah kita. Akibat apa? Nah tadi apakah akibat budaya masyarakat semata? Iya, tapi menurut saya juga ada permasalahan tata kelola Kang. Contoh misalkan saya mencoba mengolah dari kemarin ya dan banyak tetangga teman-teman saya coba mengolah. Tapi pas udah kita pilah nih ya oleh petugas kumpul dihijikeun deui gitu kan. Dihijikeun deui di TPS, digabungkeun deui. Nah, berarti kan ada yang salah gitu ya. Ketika masyarakat pun mau memilah, ternyata oleh petugas kumpul yang ini yang menurut saya menjadi isu di Indonesia. Ada missing link penataan tata kelola sampah kita di mana seharusnya kan ya kalau kita mau bicara pengelolaan sampah tuh pemerintah harusnya end to end istilahnya. Dari sumber ke akhir gitu ya, hulu ke hilir. Tapi kan sekarang tidak Kang. Sekarang tuh pemerintah kota ya, cuman bertanggung jawabnya tuh dari TPS ke TPA gitu ya. TPA-nya diolah oleh provinsi ya. Nah proses TPA ke sumbernya itu masing-masing gitu swakelola. Nah menurut saya ini yang harus diperbaiki gitu. Jadi artinya apa? Ya betul bahwa dari masyarakat kita juga harus merubah budaya, memilah gitu ya. Kalau bisa diolah tadi organiknya. Tapi dari pemerintah sendiri menurut saya harus ada perbaikan tata kelola. Di mana harusnya petugas pengumpul ini harusnya menjadi bagian tata kelola resmi oleh pemerintah kota gitu ya. Supaya mereka diedukasi gitu ya. Kalau mengambil sampah dari rumah tangga itu harus diambil secara terpilah gitu kan. Baik pengambilannya entah dijadwal, entah gimana yang jelas jangan disatukan. Dan dalam konteks darurat sekarang kan sudah jelas darurat sekarang harusnya ditahan ya Bu ya. Udah ada instruksinya ya, sudah ada edarannya gitu ya. Harusnya jangan diambil gitu. Supaya masyarakat pun sadar gitu ya bahwa kita sedang darurat. Jadi kepaksa memilah. Praktek sekarang kan tidak. Petugas pengumpul ambil aja dah dibayarnya. Lamun teu diambil mau kayak artos. Di mana di Picena KTP ada diam-diam ucing-ucingannya kan. Terus daya penjagaan malam. Nah, jadi
ku petugas kota tetos diambil kan itu kan ya pinuh deui gitu kan. Jadi lingkaran setan. Jadi harusnya kita memang penyelesaian sampah ini harus paralel ya, serentak antara satu ngurusin dari TPS ke TPA-nya, kedua juga ngurusin dari sumber ke TPS-nya nih. Dan ini dua pihak yang harus bekerja. Kota, pemerintah kota perbaiki tata kelola manajemen, masyarakat merubah budaya. Jadi memang dua-duanya harus bekerja sama lah Kang. Wah. Bu Prima, yang tanggapanna kumaha tadi anu tos di eceskeun ku Kang Juanda? Komen abdi mah ke Kang Juanda bener-bener eta mah leres pisan janten sistem atau tata kelola persampahan pada konsep pengurangan dan penanganan memang harus kita benahi. Nah alhamdulillah dengan adanya kebakaran Sarimukti berharap adalah momentum yang terbaik gitunya. Momentum yang terbaik kabupaten kota membuat sistem pengelolaan, sistem pengurangan dengan perwal-perwal begitu ya, bagaimana mengurangi dari hulu tadi gitu dan membuat KPI, Key Performance Index atau kinerja, ukuran kinerja dari kabupaten kepala daerah, Pak Wali Kota, Pak Bupati yang menginstruksikan kepada kelurahan atau desa, para kepala desa, lurah harus mempunyai KPI diantaranya mengurangi timbulan sampah yang ada di wilayahnya. Nah itu yang semakin bagus sehingga kalau sudah menjadi performa index gitu ya sebagai indeks kinerjanya berarti akan lebih serius gitu menangani sampah dari mulai hulunya begitu. Nah itu yang kami harapkan karena kita lagi menyiapkan lahan yang setelah kebakaran ini gitu ya kemungkinan sampai dengan di akhir tahun. Nah adapun sedikit perluasan itu saya juga masih mencoba untuk bisa melakukan penataan gitu untuk menunggu 2 tahun sampai dengan Legok Nangka ini bisa beroperasi. Gitu Bang Inten kan? Janten ieu mah PR kanggo masyarakat oge tantosna janten kedah masyarakat oge anu sadar kanggo pentingna hidup sehat sareng memilah dan juga memilih sampah. Tah iya pamirsa kanggo ngarubah budaya masyarakat tos aya Bapak Fatah. Assalamualaikum sampurasun Bapak Fatah. Ala itu nyandak naon ieu teh nya galon. Leres ya. Tas garing gitu di korot teh. Bisa nyukeun cikopina. Bangga. Nyandak naon Bapak Fatah? Ya, hatur nuhun sebutanna. Janten ieu sandakan teh abdi nyandak 2, kahiji nyandak Rosda. Rosda. Ieu teh sanes nami jalmi sanes. Tapi singkatan dari reaktor sampah organik dapur. Kanggo ngolah sampah organik. Hiji deui aya penampung biogas atau biodigester. Tujuan nanti adalah mengolah sampah organik menjadi energi untuk rumah memasak dan pupuk cair buat dimanfaatkan. Nah ini adalah bagian dari alat mengolah sampah gitu Kang, yang saya bawa itu. Tiirah kepikiran apa itu? Saya itu kepikiran ini itu sejak 2007 kan. Wah, tas sami atunya. Ya. Termasuk dengan teman-teman juga yang di Kota Bandung, ya alhamdulillah kita sudah banyak kolaborasi ya. Jantan terkait dengan misalkan sampah yang sekarang ini itu kan sebetulnya kita tuh sudah 2008 ya punya undang-undang teh tentang ya Kang Yohana ya sudah 15 tahun mungkin anggota dewan sudah membuat regulasinya ya terkait dengan sampah itu. Berarti 15 tahun sekarang baru muncul Kang Pisman. Nah, ketika sekarang ada darurat sampah karena ada Sarimukti kebakaran, mau kapan lagi kita mulai misalkannya perhatian langsung action lah. Jangan hanya undang-undang Kang Pisman tapi tidak dilakukan di kita sendiri. Nah, mungkin saya akan sharing ya dengan membawa alat ini. Ini bukan termos air panas ya kopi Kang, bukan ya. Sanes, aduh kumaha ya teh. Tapi ieu teh tiasa ngadamel cikopi. Kan ali teh kembar, ieu Rosda itu Rosdi. Biasa gitu loh, kumaha Kang ya. Nah, janten kieu Kang, Kumaha? Kang Pisman ya, tadi kesawar Bu Novi ya, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Jangan jadi jargon hanya ini saja, tapi
prak-prakan. Nah, saya mencoba ya sejak 2007 meskipun belum ada Kang Bisman ya. Kapan lahirnya, Bu? Dukanya lah. Sanes bidana mah. Kakarasan sanes bidan Pak Jun teh Bisman teh. Jantan sejak 2007 saya itu memanfaatkan sampah organik di rumah. Karena begini, kalau misalkan saya itu hanya bisa sharing terkait dengan pengalaman pribadi, ya meskipun itu sudah berbagi sharing ya dengan masyarakat, alhamdulillah sudah banyak yang ini. Nah jadi sampah organik itu kalau menurut saya adalah sumber penghidupan. Di satu sisi kata Bu Dopi bau, menjijikan dan sebagainya. Kalau dari saya rupiah. Wah, artos gitu ya. Siga Mr. Crab teh ning Tres kumaha? Kuna kieu Kang. Sanes dongeng. Upami dina teori mah leres dongeng. Kumaha teh acan diperak-perakeun. Nah, ai abdi mah tos perak-perakan sejak 2007. Janten di bumi teh alhamdulillah sampah organik teh meskipun saremeh pun tidak terbuang. Saya ke anak-anak itu, "Dek, anakku tolong sampah organik itu harus dipisahkan." Kang Pisman, kalau sudah dipisahkan, yuk kita manfaatkan. Pakai apa? Pasti menggunakan alat. Nah, saya akhirnya membuat alat sendiri. Nah, ini Rosda alat sendiri, Biodegas alat sendiri, termasuk ini banyak juga di Kota Bandung yang sudah manfaatkan masyarakat ya, alhamdulillah. Jadi ini tujuannya, Kang ya. Ketika sudah dikurangi itu, ya, kemudian dipisahkan organik anorganik. Nah, yang organik ya kita langsung diolah di rumah. Kata Bu Dopi mah udah bereskan di rumah sendiri, saya setuju. Dan saya mah sudah selesai di rumah. Ya meskipun di rumah itu punya rumah makan, tapi meskipun sehari misalkan 20 kilo, tapi nggak ada masalah dengan sampah organik. Ya. Cuman tidak bisa ngelola sampah yang di rumah yang di masing-masing. Kenapa? Karena tadi teh kata Bu Dopi agak lumayan berat sih ke kita membuat masyarakat itu mau jadi habit, mau jadi kebiasaan untuk memilah sampah. Lumayan Kang, tapi itu pun bisa jadi kayak namanya yang terbaca Bu, laun-laun jadi legok. Laun-laun cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Upami orang sering-sering teh mah ya, naon teh istilahna teh, yuk orang pilah sampah, yuk orang pilah sampah. Penjelasan insya Allah pengen lama-lama legok, nurut. Tiasa gitu, jantan masyarakat ya tiasa ngiringan gitu kayaknya. Biasa. Papata hoyong terang heula demo na kumaha tina sampah ngolah sampah teh. Tapi tang tosna tong kamana-mana heula, orang salagu heula baraya mangga. Siap, darah. Indonesia gemah ripah loh Cinawi alam endah hecok mingko sugih mupi Tuhan pepelakan daun hecok mingko Karaharjan lemah cair kayun tumau super pajangkum jangkum betetan wujud sirung pagulung gulung piraku retrela piraku retega Indonesia gemah ripah loh Cinawi alam endah hecok mingko sugih mupi syukur tutupan denghar pepelakan daun hecok mingko karaharjan lemah cair
Alah, tadi teh lagu naon meniraos teh kapotong atuh da. Nah, Cinta Nusa, Kang. cinta naon? Cinta Nusa. Gitu. Cinta rusak. Cinta Nusa. Oh, cinta nusa. Kawis lingkungan. Lingkungan, bener. Lingkungan gemah ripah loh jina. Loh jina. Saya pisan. Bener. Tah atuh papa tah hoyong terang. Demona kumaha ieu teh. Kumargi masyarakat hoyong terang oge. Kumaha carana itu tadi naon namina teh? Rosda. Mangga papa tah kumaha carana ngangge rosda. Biasa ngadeg ya. Mangga, siap. Ngiring. Ya. Saya. Pemirsa janten itu rosda ya. Sanes nami jalmi mung singkatan teh reaktor sampah organik dapur. Ini adalah alat untuk mengolah sampah organik setelah dipilah menjadi suatu yang bermanfaat. Nah, kan tujuannya itu tadi ya kata Bu Novi itu bisa enggak kalau kita habiskan di rumah? Sangat bisa, sangat bisa. Ini bukan dongeng tapi pengalaman ya. Jadi kalau menggunakan rosda ini namanya fermentasinya aerob. Kita menggunakan oksigen. Nah kalau yang satu lagi itu namanya fermentasi anaerob. Tidak menggunakan oksigen. Itu dalam proses fermentasi. Nah kalau ini sangat cocok buat ibu-ibu. Oh, ibu-ibu pisan bukan namanya? Ibu pisan. Kan biasanya namina terkait sarang di rumah itu kayaknya ibu-ibunya. Nah ibu-ibu teh kedah diedukasi. Tadi teh saur Kang Pisman ya. Saur Kang Pisman tehnya kurangi, pisahkan, dimanfaatkan. Nah setelah dikurangi, dipisahkan teh kedah teras diolah. Ulah sampai misalkan ketika sudah dipisahkan organik dicanda ku petugas. Dihijikeun deui. Nah, itu kan sakit kan di sini. Leres. Sudah ibu-ibu sudah berkorban. Ternyata ya karena mungkin miskomunikasi akhirnya seperti itu. Mudah-mudahan mulai dari sekarang mahnya setelah ada darurat sampah teh hikmahnya ya kata Kang Juanda, yuk bukan hanya jangan darurat sampah ini tapi ya dari sekarang lah mulai ya. Mau kapan lagi gitu ya kita bisa mengolah sampah ini. Nah, rosda ini itu setelah dipisahin bisa sampah organiknya maka cukup sampah organik ini masukkan ke sini. Setiap saat, misalkan badai enjing-enjing, terus tuang sarapan, ayam misalkan sisa sampah organik, sama makanan atau buah sebagainya, lebetkeun ka dia, pluk, tutup deui. Enjing siang, aya sampah malbu siang, da ibu mah di kantor, kayak sampah gitu nya. Pami aya sampah sami lebetkeun deui, pami sonten sami lebetkeun deui buka. Saat pas eta nembe ke urang di pasihan. Nah, iya. Naon eta teh? Aya starter. Nah, tujuan starter teh nya ini mah sami sareng mall punya nu saring ku masyarakat di Angge di damel gitu nya, gampil ngadamel nama. Ieu teh tujuan nanti mempercepat fermentasi. Janten kieu upami alami mah kan biarkan membusuk, belum tentu misalkan yang baik mikroba ini dia akan bekerja dengan baik. Jika kita tanamkan yang mikroba yang baik, setidaknya dominan, maka dia akan mewarnai, memproses sehingga prosesnya menjadi lebih baik. Kantun misalkan, ya sampah atau selebat, ya, kemudian dikucurkan starternya, kucurkan misalkannya, setelah itu tutup lagi, udah simpan di meja makan. Di meja makan? Di meja makan lah, dihanapkan meja. Allah di meja makan. Bauan tuh Pak? Bau tuh Pak. Itu justru kan taruhkannya, kenapa harus di meja makan? Apakah enggak? Ya enggak. Justru ini, kenapa saya membuat namanya rosda? Tidak jadi misalkan apa ya, yang kira-kira siun gitu ya, buta hejo atau apa gitu ya. Jadi mah rosda, namanya istri kan ya gitu ya, rosda. Sehingga disayang, kita bisa sayang-sayang gini gitu lah. Ya. Nah, jadi artinya prosesnya ini ya, kalaupun disimpan di tempat ruang makan kita ini, insya Allah kalau prosesnya baik ya, sesuai SOP, ini tidak akan menjadi bau. Ya. Model misalkan ayeuna orang ngadamel ekoenzim, kan wangi, ya. Mung lami kan sekitar 3 sampai 6 bulan ya. Nah, ieu mah ya cekap hanya untuk misalkan 2 minggu sampai 3 minggu. Terus selesai sejumlah sampah organik yang ada di sini. Terus ya keluarnya naon eta teh? Nah, saat misalkan 2 minggu atau 3 minggu, kan proses fermentasi dinya. Buka ciumna berarti istilahnya teh pamit ciumna bau wangi ya, wangi jeruk
atau wangi stroberi, atau wangi misalkan peyem, berarti proses bagus. Ya. Tetapi kalau misalkan pas dibuka meledak, nah itu yang jadi masalah. Power, aduh, jodor gitu ya. Artinya bakteri yang bekerja di sini itu adalah bakteri yang kurang menguntungkan. Bakteri mah ada di mana-mana makanya. Nah, jadi makanya kalau saya sarankan kasih probiotik yang sudah kita siapkan jenis mikrobanya supaya betul-betul di sini wangi. Nah, saat tos wangi mah udah proses terus berlanjut. Rasanya mohon duka penuh. Nah, saat tos penuh namanya dikeluarkan. Panen ya. Ini panen cairannya. Itu dibuka, cairan ditampung. Terus dileut onte. Kan. Soalnya aduh aing mah. Ketika misalkan ditampung ya cairannya sami sarang cairan ekoenzim atau mol. Ya. Sami ibu-ibu di damal misalkan seperti itu. Nu penting adalah tadi kalau mau misalkan baunya wangi, segar dan sebagainya, kita harus mengatur jenis sampah yang dimasukkan. Nah, tapi emotnya ulah sampah plastik ada. Ya, leres. Pokoknya mah organik gitu ya. Organik ya. Leres. Kadang-kadang masyarakat sok nanti asal sampah buruk-buruk ya. Ya mah sampah organik yang membusuk. Nah, setelah misalkan kita tanam, kita tampung ya, habiskan setelah penuh, ini biarkan dulu misalkan sehari supaya selesai sampai terakhir. Kemudian manfaatnya kumaha? Nah, manfaat nate iya diangge tanaman. Oh, tanaman jantan pupuk. Saya pisan. Dianggo tanaman saya ya. Dianggo misalkan buat perikanan saya sebagai pengurai air kolam. Oh, supaya tidak bau. Manfaatnya seueur betul betul. Biasa kan di payun aya budik dan drum nya. Nah, ku abdi telepon. Pak Watar, Kang kumaha ieu? Barau wae saina teh. Kumaha Bu pas ditinggal teh? Oh, bau mah karena mikroba tidak ada di sini. Oh, tak ya. Nah, ketika saya ulangi lagi dari awal. Ya, kemudian tambahkan mikroba. Setelah itu tidak ada berbau. Tidak ada bau. Ikannya sarehat. Sehat. Nah, itu non tahapan-tahapannya kedah bener gitu banyak. Aya SOP-na. Tah. Di dia teh. SOP standar operasional SOP. Punten ini sanes promonya. Sanes promosi sanes. Leres. Ieu mah dina paket ieu teh aya petunjuk atau SOP penggunaan dari Rosda ini. Kalau sesuai dengan ini, insya Allah akan bagus hasilnya. Insya Allah, Pak saya. Tah, Pak, yang oge terang. Iya, jadi anu gedena ieu teh. Penasaran. Abi ka dieu nya. Ya, iya dada meureun. Eta naon? Iya. Nah, Kang ya. Ini mah itu aerob. Ini anaerob. Punten ya Kang Jana kapan? Bangga. Ini anaerob. Fungsinya itu adalah untuk menciptakan energi terbarukan. Nah, abdi mah Kang sejak 2007 masak teh ku biogas ku sampah. Oh gitu. Pamit percantan mangga amang ka Tanjung Sari Sumedang. Oh, caket atunya. Ya, caket. Aya tol alhamdulillah. Leres. Nah, jantan fungsina teh ya setelah sampah organik terpisah punten. Mangga. Nah, di sini itu ada input. Mangga ya. Di sini ada input, ada pemasukan sampah organik. Ya, saya nama dicacah dulu kayak dia disiksik mangga, tapi pami seueur mah ulah disiksik pegelnya ibu-ibu kawatos. Mendingan aya mesin blender atau mesin pencacah. Nah, kenapa harus dicacah dulu? Supaya partikelnya lebih kecil, Kang ya, sehingga bakteri itu lebih cepat mengurai. Nah, biasanya mah misalkan pemirsa dicacah mah sasih misalkan baru selesai, kalau ini cukup dengan seminggu selesai. Kalau dicacah dulu gitu. Nah, ini artinya pencacah itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap selesainya pengolahan sampah. Nah, caranya begini, setelah misalkan terpilah, sampah organik setelah syukur-syukur sudah dibuburkan ya, atau dicacah, lebatkan ka dia. Lebatkan ka dia. Ini sudah diaktifkan dulu. Dia lebatkan ka dia, terus langsung badai enjing-enjing misalkan lebatkan mangga. Siang aya misalkan sampah, mangga. Modelnya sami sareng Rosda, model continuous. Ya, artinya setiap saat ada sampah, masukkan. Nah, cuman kita harus pertimbangkan kapasitas dari reaktor ini.
Tutiasa misalkan ayeuna reaktor cuma 500 mili, Ya. urang pasihan 1000 kilo. Biasa mudah ya. Bapak butuh bantuan teh kanggo ngoperasikeunna? Teu aya, cekap sajalmi. Sajalmi. Kada gampil kan ayeuna nganyacah kantun mesin kan keluar Ya. lebetkeun atos. Oh, atos. Nah, saatos ieu ya. Misalkan biasanya sekitar saminggu ya, saminggu teh tos keluar gas metan. Nah, gas metan yang keluarkan. Biogas atau gas metan. Ya. Oh, gas metana Nah. keluar itunya. Karasan ieu miniaturnya, saatos difermentasi sekitar saminggon. Ya. Maka dihasilkan iya Kang. Dihasilkan gas metan ditampung dalam ini. Oh. Ya, gas metan. Teras ku urang tiasa dimanfaatkan. Kang Pisman manfaatkan. Ya. Nah, artinya pupuk cair dimanfaatkan, gas pun yang ada dihasilkan dimanfaatkan juga. Caranya gimana? Gampil. Kumaha tah? Janten, ya gas metan dikeluarkan kanggo ngebakar kompor. Oh, janten teh kedah deui meser tabung LPG 3 Kedah, gram. Kang. Abdi mah bade 1 juta satabung teh bios ah. Sawios ngadamel nyalira. Terus kumaha, Pak? Nah, kan kieu geus surung aya. Ya, mangga sok. Cobian heula. Ye. Tah. Cik. Hurung moal cek colokeun heula itu. Tos salak akan tah. Kaca. Nah, oh dibuka heula ieu nanya. Cik ningali heula. Dung cenah teh. Ya. Alah kela tuh. Orang evakuasi heula. Aya hurung teh. Aya bener. Cik ningali. Aya bener. Gaduh katel Kang Iko. Weh. Kang Iko gaduh katel mangga bili bari masak mie tiasa. Cik, abi punten ningali heula. Hoyong ti payun ningalina. Bade ngadapal kopi akang mangga. Kantun naheur sai Wah. panas. Biar teu percanten mangga atana surukna. Entong atuh entong atuh. Katinggal ada, Pak. Saya pisan. Iya, itu biru kumagri kualitasnya saya. Ya. Ya. Nah, janten aduna sharing ya. Ya. Da teu tiasa yang ada kebijakan mah nya. Intina mah upami ayeuna ku urang warga ku provinsi misalkan dihiap-hiap hayu urang mulai sampah atau diolah di rumah insya Allah tiasa bade ku komposter mangga ya. Ya. Enak seueur di Kota Bandung teh aya Wasima, Seueur, ya, aya Loseda, Ya. aya Bata Terawang seueur. Nu penting ayeuna Ya. prakna. Perakna, Pak. gitu. Mangga. Pemi hayang manfaat tiasa nganggo bidesna di Bandung teh Siap. seueur bide gester kantun anu gaduh di gester Bapak Ibu di Buminanya di RW mangga mulai sekarang manfaatkan. Manfaatkan. Ya. Lumayan itu 20 kilo per hari bisa direduksi oleh biodigester yang sekitar 1000 liter kapasitasnya. Wah, saya pisan. Hatur nuhun. Mangga. Sabarahan ya, Teh? Nu ieu. Meser abi ayeuna. No, ieu kan alit. Ya. Ieu mah tadi ical. Tadi Ical, eta weh. Cocokan. Ya. Tapi bilih Kang Juana pergi tiasa wae Kang. Leres. Dibuatkan lah. Iya. Di kantor anu akuran asli. Nah, aya di Kumaha daerah tah? Sabaraha pangaosna ieu teh? sumbangan abdi. Aduh. Eta lama kedah dihibutkeun. Sabaraha cenah? Pangaosna teh upami. Biasana mah 20 juta. Sepaket Sepaket. selesai. Oh, Jantan mau sayap 10 tahun. Oh iya. Awet itu jangan awet. Leres. Tapi konsumsi rumah tangga 4 orang ya, dua dewasa 2 anak cekap gitu untuk Kirang. Langkung. Itu Langkung. satu RT itu KRT. kan. Kirang sama Kalau buat ya. kalau buat satu Sange komunal ini mah namanya kecil punya aja. pohon. komunal. Komunal Ya, RT. jantan tiasa diangge ka sa RT-eun pokona namanya. Tiasa. Tiasa hatur nuhun Pak mangga dipareman deui. Tah. Leres. Kita waktosna sakedik pisan ieu teh nya jantan hoyong pisan. Pak Juanda sakedik weh. Kumaha responna tina si Ya. Rosadaya? Ini menurut saya salah satu inovasi yang bagus untuk menyelesaikan solusi sampah organik. Saya tadi kan disampaikan volume kota Bandung itu ya timbulan sampah tadi data BJB 1.500 tapi tadi 1.600 ton ya. Dan 60 ya 60% itu 900 ton itu organik gitu ya. Bayangkan pemerintah kota harus mengolah 900 ton organik. Itu kan kapasitas sekarang aja pengolahan skala kota baru sekitar 30-an ton per hari. Ya. Artinya kalau kita menyerahkan hanya berharap pemerintah membangun kapasitas pengolahan sampah organik 900 ton itu berat. Maka sangat penting dilakukan desentralisasi pengolahan sampah organik
yang terdesentralisasi di rumah-rumah gitu ya. Jadi kalau itu bisa diselesaikan ya, sampah rumah seperti ini bisa pakai rosda ini gitu ya, atau pakai ini untuk komunalnya gitu, itu pasti akan meringankan beban pemerintah. Baik. Berarti nanti pemerintah tinggal memikirkan sampah-sampah di perkantoran, pasar ataupun di jalan lah gitu kan. Dan tiasa benar-benar mengurangan Betul. sampah anu aya di Jawa Barat. Tah, pamungkas mung ti Bu Prima harapan tangtosna kanggo sampah anu aya di Provinsi Jawa Barat. Iya, teman Pak. Aduh, saya pisan eta Bapak bener alat untuk pengurangan dari rosdanya abdi teh aduh sangat apresiasi. Jantan yang kita inginkan, leres Pak Ajun katakan masih 900 ton per hari yang itu menjadi PR yang kedana tiasa dikurangi dari rumah tangga. Jadi mohon mungkin teman-teman dari Kota Bandung kalau bisa sudah mewajibkan masing-masing RT, RW untuk melakukan pengurangan secara masif, secara terus kontinu, secara intensif, dan beri contoh di RT-RT bagaimana untuk melakukan sampah organik. Karena sampai dengan sekarang sepertinya di RT-RT Kota Bandung juga masih belum merasakan gitu ya dalam kondisi darurat seperti ini. Jadi kami mohon mungkin segera mungkin karena tanggal 25 Oktober tidak lama lagi, dan apabila kita terapkan instruksi gubernur yang ditandatangani oleh Pak Gubernur dulu ya, Pak Ridwan Kamil, yang sangat komitmen beliau terhadap pengolahan persampahan. Atur nuhun pamirsa masih kena nyakseni Brukrak pamungkas hoyong teranggal sakalimat kanggo penanganan sampah Pak Juanda. Ya, buat semua warga mari kita mulai mengurangi, memisahkan dan memanfaatkan sampah. Ingat, bumi kita ini kita tidak mewarisi dari nenek moyang, tapi kita meminjam dari cucu-cucu kita ke depan. Laras ya. bisa. Cintai lingkungan. Mangga, Ibu. Kalau dari saya olah sampah organik di rumah bisa. Bapak tah. Mulai sekarang yuk kita olah sampah organik yang dihasilkan di rumah, kemudian menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Saya pisan. Hatur nuhun Bu Prima, Pak Juanda, Bu Novi, Pak Fatan atau Selubiung di Brukbrak. Insyaallah kayak orang tiasa ngobrol deui. Hatur nuhun. Baraya pamirsa hatur nuhun atau anu atos nyakseni Brukbrak urang pedak deui di Brukbrak salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah bahasa Sunda mengandung arti terbuka. Tubuh tujuanana keharti masalahna tetap aya aturan. Mi butuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan. Masalah na, jujur nak silih asa